Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Ruang yang membahas diskusi seputar keilmuan, tafsir, dan juga inspirasi dari Sivitas UIN Sunan Ampel Surabaya. Bersama saya Azizah Tuzahra yang akan menemani teman-teman dalam obrolan menarik pada hari ini. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kami sosok yang sangat penting dalam perkembangan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Bapak Dr. Fajrian Yazdazir Iwanebel MAG selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau bukan hanya sebagai nahkoda di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, tetapi juga banyak berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Langsung saja kita sambut kepada Bapak Kaprodi. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Zizi. Bagaimana kegiatannya hari-hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah kegiatannya cukup sibuk dengan kegiatan keprodian, kedosenan, dan ya tridharma dosen itu ya. Baik, untuk Bapak Iwan, mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan akademik di program studi IAT ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Zizi. Pertama, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir itu sebelumnya namanya program studi tafsir hadis. Jadi program studi tafsir hadis ini program studi yang cukup tua sebenarnya, sudah ada sejak dulu. Terus kemudian karena spesialisasi keilmuan, kemudian tafsir dan hadis dipisahkan. Jadi spesifik ke tafsir atau ilmu Al-Quran dan tafsir, sedang satunya ilmu hadis. Pada tahun 2012 kalau nggak salah itu sudah sendiri-sendiri ya. Jadi sudah ada prodi IAT sendiri, terus kemudian ada prodi ilmu hadis sendiri. Jadi sampai 2025 ini IAT juga dan ILHA itu juga berdiri sendiri-sendiri gitu. Meskipun dalam konteks nasional ya, itu masih ada forum komunikasi, itu juga masih tetap tafsir dan hadis gitu. Tapi masing-masing ada asosiasinya tersendiri. Ada asosiasi ilmu Al-Quran dan Tafsir AIAT, dan ada juga asosiasi ilmu hadis atau ASILHA gitu Mbak Zizi. Oke, untuk ruang lingkup dan fokusnya di prodi IAT sendiri ini apa, Pak? Untuk ruang lingkup kajian yang ada di ilmu Al-Quran dan Tafsir ini sebenarnya sudah cukup spesifik ya. Jadi prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir itu salah satu prodi di UINSA yang akreditasinya ini sudah unggul, Mbak. Oh iya. Jadi sejak dulu awal pembentukan IAT itu alhamdulillah kita sudah akreditasinya A. Terus kemudian karena ada perubahan, A itu disetarakan dengan unggul, kita juga alhamdulillah sudah unggul juga. Alhamdulillah. Jadi program studi IAT atau ilmu Al-Quran dan Tafsir ini secara akreditasi nasional juga sudah unggul dan berpeluang mendapatkan beasiswa dari Kemenak atau BIP. Nah, ruang lingkupnya sendiri itu kajian tentang Quranic Studies, atau kajian-kajian tentang Al-Quran, tentang tafsir, ulumul Quran, ulumul tafsir, dan kajian-kajian Quran yang sampai sekarang itu kajiannya masih cukup menggema. Bahkan di Barat sendiri itu kajian Quranic Studies itu sudah kurang lebih 2 abad. Itu kajian tentang Quranic Studies masih menjadi satu kajian yang digemari gitu. Nah, ini artinya Quran sendiri itu banyak yang suka untuk mengkaji gitu. Nah, di program studi Al-Quran dan Tafsir itu kita akan menggali khazanah keilmuan warisan ulama klasik, ulama abad pertengahan, hingga wacana-wacana keilmuan tentang Al-Quran dan Tafsir yang ada di abad modern dan kontemporer. Jadi kita membahas
atau mendiskusikan, belajar tentang itu. Core keilmuannya di situ. Gitu Mbak Sisi. Oke, kalau untuk ciri khas dan keunggulan program studi IAT ini sendiri gimana Pak? Kan apalagi dari teman-teman yang akan masuk di UINSA tapi belum memilih program studinya, terus penasaran, ini program studi ilmu Al-Quran dan tafsir apakah hanya belajar tentang agama saja atau ada hubungannya dengan humaniora? Kan kalau anak yang backgroundnya itu belum tidak mondok kan susah gitu Pak. Yeah. Jadi gimana? Jadi UINSA atau UIN Sunan Ampel Surabaya itu kan sejak 2014 sudah menjadi UIN ya, universitas di mana salah satu ciri khasnya itu adalah Twin Tower. Di mana Twin Tower itu paradigmanya menggabungkan keilmuan agama dengan keilmuan non agama. Nah, paradigma itu juga dijawantahkan atau dimanifestasikan juga dalam program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, di mana dalam kurikulum IAT itu juga ada cukup materi-materi tentang non keagamaan yang mana lebih mengedepankan aspek interdisipliner namanya. Jadi tidak hanya kajian Quran, tapi untuk mendekati Al-Quran itu butuh keilmuan lain. Ada filologi, ada kajian sastra bahasa, ada apalagi sejarah misalnya, dan banyak hal. Selain itu juga kita membekali mahasiswa kita itu dengan keilmuan yang sifatnya soft skill, ada wirausaha misalnya, tapi yang berbasis ada Qur'annya karena kan prodinya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Terus kemudian ada komunikasi, bagaimana salah satu capaian profil lulusan IAT itu kan menjadi dai misalnya. Nah, itu juga kita bekali bagaimana teknik komunikasi dengan dosen yang kompeten, itu bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan Al-Quran. Jadi selain bisa menafsirkan Al-Quran ya, memahami lah ya, paling enggak memahami Al-Quran dengan baik, terus kemudian bisa mengkomunikasikan ke masyarakat gitu. Oh begitu Pak. Kalau untuk tantangan dan peluang menjadi akademisi IAT terutama berkaitan dengan bahasa Arab, ini kan ilmu Al-Quran dan tafsir pastinya berkaitan dengan bahasa Arab, itu gimana untuk teman-teman yang kayak gimana ini aku nggak bisa bahasa Arab seperti itu Pak? Iya. Jadi namanya ilmu agama ya. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya salah satu hal yang perlu dan sangat untuk diketahui, dikuasai. Bukan dalam aspek speaking lah istilahnya atau ngomong, tapi dalam aspek pembacaan atau reading ya. Qiraah itu membaca teks-teks klasik, tafsir. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, otomatis kan nggak bisa menelaah hazanah-hazanah wawasan keilmuan Al-Quran dan tafsir yang ditulis oleh para ulama dulu itu. Nah, untuk mengantisipasi itu di UIN Sunan Ampel sendiri itu sudah dibekali dalam 1 tahun matrikulasi bahasa. Nah, matrikulasi bahasa Inggris dan Arab. Jadi harapannya selama 1 tahun itu mereka bisa memperdalam, bisa menguasai bahasa Arab untuk kemudian dijadikan bekal pada semester-semester berikutnya. Gitu, Mbak. Jadi dari UINSA sendiri memberi fasilitas kepada teman-teman yang belum bisa mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab seperti itu. Jadi itu wajib lah nanti matrikulasi bahasa itu. Iya, baik. Kalau ini ada banyak sekali pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman itu, apa sih prospek kerja dan dari lulusan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini sendiri, Pak? Iya. Jadi kita di kurikulum itu juga cukup adaptif. Kita melihat alumni IAT itu ternyata banyak yang menjadi guru. Dan guru sekarang itu guru PNS, P3K itu ya. Itu alumni dari IAT itu juga bisa. Kenapa tidak dari PAI, Tarbiyah? Karena yang menguasai keilmuan Quran ya IAT gitu.
Dan alumni kita tracking itu 80% mungkin ya, itu banyak yang menjadi guru. Nah, oleh karena itu dalam kurikulum kita sejak KKNI dulu itu kita masukkan materi-materi tentang pedagogi. Jadi ada strategi pembelajaran dan lain sebagainya itu untuk membekali mahasiswa ketika mereka menjadi guru itu bisa sudah punya basic keilmuannya. Jadi basic pedagoginya punya, basic keilmuan Al-Qur'an dan tafsir apalagi. Itu. Jadi ada banyak di alumni kita itu yang berkiprah guru, ada yang dosen, ada yang menjadi dai misalnya, imam itu banyak yang berkiprah di wilayah sosial itu. Jadi kalau prospek kerjanya itu tidak hanya melulu tentang biasanya tuh orang-orang ngiranya di Kemenak saja. Iya. Tapi bisa di lingkup-lingkup lain ya Pak? Betul. Jadi di wilayah sosial itu tentu mereka sangat bisa untuk beradaptasi ya. Beradaptasi dengan keilmuan-keilmuan yang sudah dibekali selama kuliah itu. Insya Allah mereka banyak memberi manfaat lah ya. Banyak bermanfaat di kampung-kampung mereka, di desa mereka ketika mereka kembali. Gitu. Oke, baik, pemaparan yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ruang lingkupnya dan juga prospek kerjanya. Jadi sebelum kita akhiri mungkin Bapak berkenan memberikan pesan khusus kepada seluruh mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir dan juga adik-adik yang sedang mempertimbangkan untuk bergabung bersama keluarga ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, bagi adik-adik semuanya mungkin ya yang masih ingin menimbang-nimbang atau menimbang-nimbang ya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu seperti apa, bisa di googling, bisa dicari di website kita, ada banyak informasi terkait dengan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan yang pasti adalah sebagai seorang muslim, Al-Quran itu menjadi salah satu dasar kehidupan kita. Dan ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, maka itu bisa menjadi nilai plus bagi kita. Nah itu insya Allah berkah lah dunia dan akhirat kita. Jadi silahkan bagi adik-adik yang ingin bergabung mendalami keilmuan Al-Quran dan tafsir, silahkan bisa bergabung ke program studi ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan ilmunya. Sama-sama, yang telah diberikan. Jadi teman-teman, untuk yang masih bingung apa itu program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, telah disampaikan oleh Bapak Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya. Bersama saya Azizah Tuzahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.